Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update lagi soal Bitcoin. Kemarin aku udah sharing tentang prediksi Bitcoin 7 Maret ya, yang dimana Trump akan umumkan strategi Bitcoin reserve-nya dan juga beberapa crypto reserve-nya ya di White House dan apa dampaknya. Dan so far masih sesuai dengan target dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi again guys, itu semua bukan karena aku prediksi karena dukun or something, cuman karena ya masih berdasarkan teknikal aja kemarin ya, dan kebetulan memang uh, sesuai. Oke, nah sekarang kita bakal coba sedikit update lagi, tapi sebelum itu kalian coba kalian make sure udah subscribe ya. Klik tombol subscribe. Oke, aku kasih waktu 3 detik subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Sekali lagi klik tombol like ya, please. Karena dengan subscribe dan like kalian itu yang membuat aku semangat untuk update soal cryptocurrency. Oke. Nah, kita bakal lihat dulu pertama-tama di trading volume selalu 25 miliar. Sebenarnya ini masih sama kayak kemarin lah kurang lebih. Jadi bukan yang melonjak tinggi or something dengan setelah adanya berita semalam ya tentang Trump. Jadi pada dasarnya trading volumenya masih sama aja dengan kemarin ya. Bahkan ini masih cenderung merah, kalian bisa lihat sendiri ya, trading volume menurun. Oke. Terus kalau kita lihat secara price action 24 jam terakhir, kita mengalami penurunan sedikit lah, 2 sampai 5% minus gitu ya. Ya, tapi kalian bisa lihat sendiri ya, ini 24 jam terakhir merah semua. Oke. Terus tetapi secara 7 hari terakhir masih hijau lah. Oke, masih hijau. Dan 1 jam terakhir ini ya cuma 1% lah pergerakannya naik turun. Oke, jadi artinya setelah berita keluar tidak ada, market tidak bergejolak lah yang seperti yang diharapkan semua orang mungkin ya, gitu, malah cenderung turun. Nah, nanti kita bakal coba sedikit update di teknikalnya. Kalau kita lihat liquidation heat map itu cenderung di area 91.200 ada kuning. Artinya kalau orang kena ke sana, kena area itu banyak yang kena liquid ya. Dan biasanya kalau kata orang kan ada liquidation sweep ya, liquid ya intinya dibersihin lah ya, liquidation swap ya, ada di area 91.200. Nah, kalau kata orang, kata influencer itu kalau warna kuning cenderung seperti magnet, jadi ada potensial dibawa ke sana gitu. Tapi kita nanti lihat secara teknikal. Oke, tapi secara berita, kenapa sih dan ada apa sebenarnya terjadi untuk si kripto ya? Kenapa tuh koreksi lah intinya? Kita bakal coba lihat beberapa breakdown berita dari Twitter. Pertama, mungkin ada berita menarik dari Sui ya. Ini Sui bakal ETF ya, dan cukup strong semalam, dan semalam membuat tiang juga karena aku lupa kalau nggak salah dia ada kerjasama dengan World Liberty yang punyanya si Trump ya. Nanti kita coba cari tahu lagi. Terus ya semalam presiden sudah sign tanda tangan yang dimana untuk membuat Bitcoin Strategic Reserve ya, yang dimana cuman ketahui nggak sih kenapa ternyata market tidak tidak benar-benar yang apa namanya pump gitu, karena ada satu kata atau pembahasan di mana dia akan membuat Bitcoin Strategic Reserve ya. Dia akan membuat Bitcoin Strategic Reserve, tetapi tidak membeli lagi. Oke, jadi Bitcoin, US atau Trump bilang kita akan membuat Bitcoin Strategic Reserve, tapi dengan Bitcoin yang sudah ada di negara itu sekarang. Jadi mereka tidak melakukan pembelian lagi. Jadi yang mungkin yang barang-barang yang disita kemarin, Bitcoin yang disita kemarin, itu yang mau dijadiin Bitcoin Strategic Reserve, dan mereka tidak melakukan pembelian. Mungkin nggak tahu nanti ada melakukan, mungkin mereka bakal sign mau beli tapi bertahap atau ada strategi khusus. Tetapi tadi malam berita yang untuk sign tadi malam itu Bitcoin Strategic Reserve itu hanya akan menjadikan Bitcoin yang mereka pegang saat ini menjadi reserve tetapi tidak melakukan pembelian ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya market tidak
pump. Dan market yang kemarin sudah kayak wah bakal gimana, bakal Bitcoin strategi reserve bakal ada bla bla bla, US bakal beli, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam waktu dekat akhirnya turun gitu. Tetapi for the long term, buat long term ini berita yang sangat bagus. Kenapa? Karena US US Amerika itu sudah menggunakan Bitcoin sebagai reserve-nya. Sebagian reserve-nya menggunakan Bitcoin gitu. Nah, poinnya adalah ya negara lain pasti akan cenderung mulai penasaran dan melihat dan mengikuti. Karena Amerika itu bukan negara yang kecil. Oke. Terus ini kemarin ada hype yang dibeli sama Wells lagi. Dia beli sebanyak 15,7 juta USDC dolar ya. Untuk beli hype gitu. Nah, jadi semalam itu berita untuk White House. Terus White House juga ngomong Bitcoin adalah digital gold. Tapi ya kita nggak bisa bilang digital gold untuk saat ini. Kenapa? Karena pergerakannya sangat masih volatile. Karena kita ngomongin gold itu kan sangat-sangat sudah low volatile kan gitu. Ya, intinya ini kurang lebih seperti itulah berita tadi malam, sehingga kenapa marketnya jadi koreksi dan tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi dalam waktu dekat ini atau dalam waktu hari ini gitu loh ya. Dan I think itu yang berita yang bisa aku share ya tentang teman-teman tentang ya tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi kita coba lihat langsung di Bitcoin. Tadi malam aku melakukan yang namanya shorting di BTC ya. Dan kemarin aku juga udah call buat teman-teman dan di secara YouTube aku live, aku typing ke grup untuk buang spotnya 20-30%. Kalian bisa lihat sini, ini chatnya juga. Guys, out boleh buang sekitar 20-30%. Ini jam 1 ya, yang kemarin pas aku lagi update. Aku kasih tahu alasannya, and aku juga melakukan shorting di BTC. Kalian bisa lihat sendiri sini. Ini aku melakukan short tepat di sini ya. Dan beberapa syukurnya sudah profit, oke. Lumayan. Nah, kurang lebih itulah ketika kalian tahu dan ketika kalian melihat peluang. Contohnya ini. Ya, ini ada yang melakukan short ada yang sampai ribuan persen gitu loh. Nah, itulah yang kita lakukan dengan strategi yang kita melihat secara peluang. Kalau kita melihat potensi penurunan ya. Kan kalau kata orang bilang kan, wah kalau lu tahu market bakal turun, kenapa lu nggak short? Nah, ini kita lakuin. Nah, kalau lu tahu market bakal turun, kenapa lu nggak buang barang? Kita ngelakuin. Itu yang membuat kita di grup kebetulan spot aman ya, walaupun 20-30%, karena kita bisa ambil lagi di bawah. Terus juga feature-nya juga cuan gitu. Oke, sekarang apa yang terjadi dengan BTC? Apa yang akan terjadi lagi di next-nya, step-nya? Kita coba lihat. Weekly tidak ada tidak ada update yang signifikan yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi kita akan skip untuk weekly. Terus juga kalau kita lihat secara daily, oke. Secara daily kita melihat banyak yang bahas bahwa oh ini adalah aku ada lihat beberapa sih teman-teman ya yang sharing tentang BTC itu falling wedge pattern ya, falling wedge pattern. Ini beberapa teman ya yang aku lihat. Nah, seperti inilah kurang lebih. Tapi aku kurang nyaman dengan posisi ini. Tapi ini boleh guys, ini boleh. Nah, cuman di lain hal, aku juga melihat ini kan masih double top ya. Masih area double top yang dia belum reclaim ke atas lagi. Yang aku anggap ini double top. Nah, confirm, breakdown, retrace, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang belum ada yang membuat Bitcoin itu bisa belum terlihat bullish lah ya istilahnya, karena di sini ada resisten juga kan yang aku bahas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi Bitcoin akan cenderung menarik dan bagus dan kita bakal katakan bullish kembali jika Bitcoin bisa breakout
ya mungkin seperti teman-teman pada bilang ya bahwa ini falling wedge pattern, ya mungkin nih kita bisa bilang nunggu dia breakout aja gitu, tunggu dia breakout. Oke, tunggu dia breakout dari resistance ini ya, resistance ini. Nah, ini resistance. Oke, nah kalau kita melihat secara berita, secara kalender, maksudnya kalender event, belum ada signifikan news yang bisa membuat atau kita prediksi untuk market akan naik gitu. Kemarin aku sempat ke event Westin Coin kami di Surabaya di tanggal 28 Februari kemarin. Aku ke sana hadir bareng sama Anderson Steven, terus juga ada Rose Mile, apa namanya, ada Vanessa ya. Terus sama Yunepto dan CEO Thrift, si Ko Gabriel Ray ya. Kita bahas, ada yang bilang bahwa katanya ada yang prediksi bahwa tanggal 7 BTC akan pumping, bakal pump sampai 100k lebih gitu kan. Itu ada yang nanya seperti itu. Nah, tetapi seiring waktu pas lihat secara pola teknikalnya, aku sih bilang kayaknya bakal sulit ya. Tapi kalau aku bilang di sini, dan kemarin kan aku ternyata melakukan shorting kan, juga melakukan shorting dan buang barang. Pertama ada dua hal yang nggak enak sih guys, dan terutama kalau kita lihat secara daily closing today ya. Di sini kita lihat ada reversal candle ya. Kalau kita lihat reversal candlestick ya, candlestick. Nah, ada beberapa reversal candlestick yang dimana ketika dipucuk dia keluar pattern itu. Yang aku expect ya, mungkin kita bisa lihat contohnya dari yang seperti, tunggu ini sedikit lagging. Nah, nih contohnya yang seperti ini ya, seperti ini ya, ini candlestick yang biasanya kita cenderung bilang candlestick untuk pembalikan arah. Kalian bisa lihat yang bagian sini ya, yang ini. Oke. Banyak banget ya. Maksudnya ini kayak bearish harami or something. Nah, kalau kita bisa lihat BTC saat ini itu cenderung akan membuat pola atau candlestick bearish reversal ya, yang dimana ketika dia melakukan kenaikan seperti ini terjadi penurunan lagi ya. Nah, expecting kalau ngomongin mantul ya di sini gitu loh, di area ini. Tunggu ya, karena kita punya support ya, support ini, jadi kita bisa expect bahwa setidaknya di sini mantul minimal. Tapi ini bisa aja ternyata ini mantul seperti ini atau ke bawah lagi baru naik seperti ini gitu. Oke, jadi pertama karena kita punya support ya, support yang dari sebelah ya, support demand di sini di area 841 sampai 85. Kedua, kita bisa bilang mungkin di 82. Ya, kita bisa bilang mungkin di 82. 82 di sini. Nah, ya. Jadi di sini kalau aku bilang mungkin beberapa hari ke depan kita akan cenderung di bawah turun sekali lagi. Ya, di bawah turun koreksi, tapi ini daily candle ya. Kalau kita dibilang market bakal dibawa ke atas dulu ya, mentok-mentok 92.000 lah. 92.000 juga menarik kok buat di ya kurangin barang lagi, atau mungkin buat teman-teman melakukan yang namanya short mungkin ya, karena resistance ya. So far resistance ini kayaknya butuh power banget untuk bisa sampai sampai bisa breakout lah ya, karena nggak bisa langsung tiba-tiba breakout gitu. Oke. Jadi perlu power untuk bisa breakout tembok resistance ini kalau aku bilang. Gimana kalau kita ngomongin 4 jam? Oke. Kalau kita ngomongin 4 jam so far, memang kita di sini ada support ya, support, dan BTC pun juga mantul dari area itu. Mungkin aku bakal sedikit close semua yang tadi. Dan di sini terciptalah pola dibilang symmetrical triangle, oke lah. Ya, symmetrical triangle. Nah, ini yang aku bilang tadi guys, ini salah satu candle yang dimana membentuk pola reversal. Ya, kalau kita lihat di sini itu adalah shooting star. Oke, shooting star.
Nah, shooting star kalian bisa lihat sendiri itu akhirnya membuat pola penurunan kan. Nah, dan ini ya, penurunan ini, oke, ini much better sebenarnya akan kalau kita closingnya itu body ya, body di sini. Oke. Kalau enggak, maka kita akan sekali lagi berpotensi touch ke area ini. Oke. Touch ke area ini minimal 85.000 artinya. Ya, sekali lagi ada potensi ke 85. Nah, ini nggak boleh jebol guys. Ya, nggak boleh jebol. Dan sebenarnya ini tuh sebenarnya masih continuation bearish pattern ya, karena kita turun dibuat symmetrical triangle kan. Itu di saat posisinya itu lagi penurunan. Gitu. Nah, ini menjadi demand ya, ini menjadi demand, ini menjadi demand. Nah, ini kalau sampai jebol, sampai jebol di sini ya, maka target kita tuh 84.200 sampai 83.000 dan berikutnya di demand berikutnya sini. 791 sampai 80.000. Nah, ini dua demand. Oke. Jadi kalau aku melihat secara pergerakan market dengan berita semalam dan tidak ada news yang upcoming ya di depan ya, aku akan cenderung marketnya melihat dari sisi technical itu cenderung koreksi lagi gitu, koreksi lagi ya, yang minimal 85 nggak boleh jebol. 85 jebol kita akan melihat kita ke 83 lagi dan kita bahkan bisa melihat ke 80.000 lagi gitu loh ya. Itu untuk Bitcoin secara 4 jam dan ya kita bisa lihat masih penekanan. So buat teman-teman, kalau mungkin aku bakal infoin ya buat teman-teman, kalau ada aset alts-nya yang masih looks good, misalnya profit or di situ aja, boleh buang lagi 20 sampai 30%. Nanti aku share di YouTube kenapa alasannya. Oke, aku habis share ke grup juga untuk reduce barang lagi ke grup ya, karena aku melihat ini akan kecenderungan terjadi yang namanya koreksi lagi ya. Nah, jadi ya ini better di reduce dulu. Tapi sebenarnya BTC dominance bagus guys. BTC dominance-nya itu udah mulai turun ya. Tapi ya lumayan ngeri ya. Dari kemarin tuh volatility tuh kalian lihat nggak sih, 4 jam dihajar ke atas, dihajar ke bawah gitu loh. Jadi once ini breakout, wah rada-rada ngeri nih ya, rada-rada ngeri. So far kan kita kan tidak dikasih nih breakout nih kan, kayak ada temboknya gitu. Nah, ya, tapi intinya kalau dilihat so far, kalau merasa mungkin masih punya barang banyak dan harga market masih masih cenderung di situ-situ aja, atau mungkin masih profit dikit ya, terutama di grupku. Ya, jadi kalau aku bilang sih mungkin ini much better sedikit di reduce ya, sedikit di reduce. Mengingat 4 jam terakhir pun BTC-nya lumayan ya, pump and dump ya. Kayak kalian bisa lihat ini candlestick ini ya. Ya, ini pump and dump ya, maksudnya ini volume gede ya. Gitu, volume gede, pump and dump. Jadi aku pribadi masih cenderung market dalam beberapa hari harusnya bakal mengalami koreksi, terutama yang berasa mungkin di altcoin ya, gitu. Nah, ini BTC dominance juga perlahan naik lagi nih. Kurang lebih mungkin seperti itu yang aku mau sharing, dan semoga apa yang kalian dengarkan hari ini itu berguna buat kalian dan semoga bisa membantu recover porto kalian, atau setidaknya membantu memberikan outlook buat kalian. Tapi aku mau disclaimer on, semua analisa yang aku share ke kalian itu semua bersifat ya aku pribadi yang menganalisa, bukan dukun, bukan
mata batin or something, ya teman-teman. Jadi make sure kalian selalu lakukan resiko dan tahu apa yang kalian lakukan juga ya. Jadi jadikan ini referensi aja sih sebenarnya. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.